Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Donfri Kampanye Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140. Saya Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 192. Saya Widya Aulia Agustin dengan NIM 3 digit terakhir 042. Saya Rizman Hidayati dengan 3 digit NIM terakhir 187. Saya Aulia Rahmat dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum terkait pengaruh konsentrasi HCl terhadap tulang ayam. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 bakal jelasin nih tentang percobaan konsentrasi HCl terhadap tulang ayam. Nah, yang pertama kita akan membahas IPA sebagai produk. Siapa sih di sini yang nggak tahu IPA sebagai produk? Pasti tahu lah ya. IPA sebagai produk merupakan sekumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang telah dilakukan oleh para ilmuwan sebelumnya. IPA sebagai produk terbagi atas 5 bagian, yaitu fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Yang pertama ada fakta. Asam klorida merupakan asam kuat yang mampu melarutkan mineral dalam tulang, seperti halnya kalsium fosfat. Larutan HCl dengan konsentrasi lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam melarutkan mineral. Yang kedua ada konsep. Pelunakan tulang terjadi karena adanya proses dekalsifikasi, yaitu adanya proses penghilangan kalsium dari tulang, di mana hal tersebut dapat menyebabkan tulang menjadi lebih lunak. Kalsium fosfat dalam tulang lebih larut dalam kelarutan asam daripada dalam air. IPA sebagai produk terbagi atas 5 bagian. Selanjutnya ada prinsip, di mana prinsip ada 2, yaitu yang pertama prinsip asam basa, di mana asam basa seperti HCl melepaskan ion H+ yang berinteraksi dengan ion kalsium fosfat dalam tulang sehingga mengubahnya menjadi senyawa yang larut dalam air. Yang kedua ada prinsip kelarutan, di mana semakin tinggi konsentrasi HCl, maka semakin cepat dan efektif proses pelarutan mineral kalsium dari tulang karena lebih banyak ion H+ yang tersedia untuk bereaksi. Selanjutnya ada teori, di mana ada teori kelarutan. Teori ini menyatakan bahwa zat padat akan larut dalam larutan jika ikatan dalam zat padat tersebut dapat dihancurkan oleh pelarut. Dalam hal ini, HCl memutuskan ikatan ionik dalam kalsium fosfat. Yang kedua ada teori difusi. Proses pelarutan kalsium fosfat dari tulang dapat dijelaskan oleh teori difusi, di mana ion bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi, yaitu tulang, ke area dengan konsentrasi lebih rendah, yaitu larutan asam, yaitu HCl-nya. Selanjutnya ada hukum. Yang pertama ada hukum aksi massa, di mana dalam reaksi antara HCl dan kalsium fosfat, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan, yaitu HCl. Sehingga meningkatkan konsentrasi HCl, maka juga akan meningkatkan laju reaksi. Yang kedua ada hukum Henry, di mana mengacu pada kelarutan gas dalam larutan. Namun, prinsip ini juga membantu menjelaskan difusi ion dari tulang ke larutan HCl. Oke, yang kedua ada inquiry. Inquiry dalam IPA merupakan suatu proses mencari sumber informasi dan ide untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu permasalahan. Oke, di sebuah laboratorium kimia yang ramai, seorang siswa bernama Adi sedang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Ia penasaran dengan kekuatan tulang ayam dan bagaimana berbagai faktor dapat mempengaruhinya. Adi teringat bahwa HCl sering digunakan dalam percobaan kimia untuk melarutkan berbagai zat. Ia berpikir, bagaimana ya pengaruh HCl terhadap tulang ayam? Jadi, rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana sih pengaruh konsentrasi HCl terhadap tulang ayam. Nah, hipotesis dari rumusan masalah sebelumnya yaitu semakin tinggi konsentrasi HCl, maka akan semakin lemah tulang ayam. Dan dimana jika kita kelompokkan ke dalam beberapa jenis variabel,
maka konsentrasi larutan HCl sebagai variabel bebas, kekuatan tulang ayam sebagai variabel terikat, dan waktu perendaman sebagai variabel kontrol. Nah, untuk langkah percobaannya sendiri yaitu, yang pertama, siapkan beberapa wadah berisi larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda. Kedua, rendam potongan tulang ayam yang sama dalam masing-masing wadah. Yang ketiga, rendam selama waktu yang sama. Setelah perendaman, coba bengkokkan tulang dan amati perubahannya. Yang pertama, cuci tulang dengan air yang mengalir. Lalu, timbang tulang A dan catat hasilnya. Tulang A memiliki berat 11,55 gram sebelum direndam. Selanjutnya, timbang tulang B dan catat hasilnya. Tulang B memiliki berat 11,99 gram sebelum direndam. Setelah ditimbang, masukkan tulang A ke dalam larutan HCl dengan konsentrasi 5% dan masukkan tulang B ke dalam larutan HCl dengan konsentrasi 10%. Setelah itu, tutup gelas kimia menggunakan plastik dan tunggu selama kurang lebih 2 jam. Tulang memiliki gelembung kecil pada permukaannya. Sisa daging yang tadinya masih menempel telah rontok. Buka plastik yang menutupi gelas kimia. Setelah itu, keluarkan tulang satu persatu. Lalu, amati perubahannya. Timbang tulang A yang sudah direndam HCl dengan konsentrasi 5%. Setelah direndam, berat tulang menjadi 10,65 gram. Lalu, timbang tulang B yang sudah direndam HCl dengan konsentrasi 10%. Berat tulang B menjadi 10,72 gram. Potong tulang untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tulang. Pada tulang B, tulang menjadi lebih lunak. Serta memiliki banyak rongga. Sedangkan pada tulang A, tulang menjadi sedikit lunak. Serta pada tulang A, tulang tidak memiliki rongga.
Oke, selanjutnya ada tabel data percobaan. Nah, pada video sebelumnya kita akan menggunakan dua konsentrasi HCl yang berbeda ya, yaitu 5% dan 10%. Yang kita amati itu ada berat tulang, warna tulang, dan kondisi tulang. Nah, untuk berat tulang, sebelum direndam oleh HCl, 5% itu memiliki berat sebesar 11,55 gram. Dan yang 10% itu memiliki berat sebesar 11,99 gram. Nah, sesudah direndam oleh masing-masing HCl, berat tulang itu berubah. Yang 5% itu menjadi 10,65 gram. Dan yang 10% itu menjadi 10,72 gram. Yang dimana masing-masing tulang itu mengalami penurunan berat. Yang 5% itu turun sebesar 0,9 gram. Dan yang 10% itu turun sebesar 1,27 gram. Nah, untuk warna, sebelum direndam itu warnanya merah hati segar, dan sesudah direndam itu berubah menjadi putih pucat. Nah, untuk kondisi tulang sebelum direndam oleh masing-masing konsentrasi HCl itu keras dan tidak rapuh, karena kan tulang ya. Kemudian sesudah direndam oleh masing-masing konsentrasi HCl, yang 5% itu menjadi sedikit lunak, tapi tidak berongga. Sedangkan yang direndam oleh konsentrasi HCl 10% itu menjadi lebih lunak dan berongga. Selanjutnya ada menguji hipotesis. Berdasarkan data yang kami peroleh, yang pertama penurunan berat. Pada kedua konsentrasi HCl, 5% dan 10%, berat tulang mengalami penurunan setelah perendaman. Ini mengindikasikan bahwa HCl itu melarutkan sebagian komponen tulang, kemungkinan besar komponen mineral seperti kalsium. Yang kedua, perubahan warna. Warna tulang berubah dari merah segar menjadi putih pucat setelah dilakukan perendaman. Perubahan warna ini mungkin terkait dengan pelarutan pigmen atau perubahan kimia pada komponen organik tulang. Yang ketiga, pelemahan tulang. Kondisi tulang setelah perendaman menunjukkan bahwa tulang menjadi lebih lunak dan rapuh. Ini konsisten dengan hipotesis bahwa HCl melarutkan komponen mineral yang memberikan kekuatan pada tulang. Berikutnya kesimpulan. Dari percobaan yang kami lakukan dan data-data yang kami peroleh tentang praktikum pengaruh konsentrasi HCl 5% dan 10% terhadap kekuatan tulang ayam, dapat kita ketahui bahwa tulang yang direndam dalam larutan 10% itu cenderung menunjukkan kerusakan yang lebih parah dibandingkan tulang yang direndam pada konsentrasi 5%, seperti fleksibilitas yang meningkat secara signifikan atau lebih lunak dan berongga. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan konsentrasi HCl secara langsung itu berkorelasi dengan penurunan kekuatan tulang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal yaitu semakin tinggi konsentrasi HCl maka semakin lemah tulang ayam itu terbukti benar. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.